Ketika salah satu di antara kalian tertimpa musibah, terkena musibah, mendapatkan musibah, falyaqul, maka hendaklah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama seperti tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma tambahannya berbeda. Apa tambahannya? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar sampai di babu ma yaquluhu man mata lahu mayyitun, yaitu bab bacaan yang dibaca seseorang mata lahu mayyitun. Orang Jawa ini kalau bilang seseorang yang kepaten, jadi memiliki keluarga yang meninggal dunia. Jadi ada keluarga yang meninggal dunia. Apa yang harus kita baca? Doa apa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena banyak ketika orang-orang terdekat kita meninggal dunia, khususnya ibu-ibu, ini tidak jarang. Kalimat yang pertama kali keluar adalah kalimat teriakan, disertai histeris, bahkan tidak jarang, mohon maaf, sampai teriakan itu meratapi. Dan ini dilarang. Justru setiap ratapan keluarga orang yang meninggal dunia, maka itu akan mempersulit jenazah, akan mempersulit al-mayyit, akan mempersulit orang yang meninggal dunia, bahkan bisa menjadi ancaman adab, ancaman siksaan bagi orang yang meninggal dunia. Dan di sini ada doanya. Ada doanya, dan mungkin ya sering kita sudah mengamalkan doa-doa niki. Di sini tertulis hadis 434. Rawaina fi sahihi Muslimin an Ummi Salamah radhiyallahu anha, diceritakan dari Ummi Salamah, salah satu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Rasulullah setelah sepeninggalan suaminya Abu Salamah. Niki pernah yang ceritakan cerita niki di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah tepatnya waktu pengajian di TPQ di belakang plaza. Jadi bagaimana ceritanya ini bisa dilihat kembali di YouTube nih. Insya Allah ada di sana. Dari Ummi Salamah, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabda beliau? Ma min abdin, tidaklah seorang hamba. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba. Tusibuhu musibatun, yang tertimpa musibah. Apapun, tidak harus keluarganya meninggal. Yang penting itu musibah. Apa itu musibah? Musibah ini sesuatu yang membuat kita tidak senang, kemudian sesuatu yang membuat kita ini terasa sakit. Itu musibah, baik fisik ataupun psikis. Itu musibah. Jadi tidak harus ada orang meninggal. Ada keluarga yang meninggal, ini yang sakit kan bukan tubuh kita.
perasaan kita, sehingga dengan sendirinya menjadi sedih. Kepleset di kamar mandi misalnya, niki yang sakit hatinya apa bokongnya. Jadi daerah tubuhnya yang sakit. Lah niki juga musibah. Jadi tidaklah seorang hamba yang terkena musibah, kata Rasul, fayaqulu, kemudian orang tersebut membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja. Inna lillahi niki namanya kalimat istirja. Pengakuan seorang hamba atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah. Kita semua ini milik Allah. Apa yang kita miliki semuanya milik Allah. Apa yang ada di sekitar kita semuanya milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, hanya kembali kepada, ilaihi raji'un, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanya raji'un, kembali. Jadi kalau kita milik Allah, suatu saat kita akan diambil oleh Allah. Kalau kita memiliki sesuatu itu adalah milik Allah, maka suatu saat apa yang kita miliki juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah, tidak cukup hanya di sana, ya minimal membaca itu ketika mendapat musibah. Sesuai dengan firman Allah, surah Al-Baqarah ayat 156, ya, kelanjutan dari ayat 155. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya minimal istirja. Tapi Rasulullah mengajarkan doa tambahan, Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ya, Allahumma ajurni, ya Allah berikanlah pahala kepadaku fi musibati, di dalam musibah yang aku hadapi, musibah yang menimpaku. Wa akhlifli, dan berilah aku ganti khairan minha, yang lebih baik minha, daripada musibah itu. Apa? Nikmatan, kenikmatan. Ya, diberikan kenikmatan baik di dunia ataupun di akhirat. Setiap musibah, setiap ujian, ketika orang itu ikhlas menerima musibah itu, pasti Allah berikan ganti yang terbaik. Kalau tidak di dunia, maka Allah akan berikan ganti sesuatu yang luar biasa nanti kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang terkena musibah kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahullahu ta'ala fi musibati. Ya. Kecuali melainkan Allah akan memberikan pahala fi musibatihi, ya, atas musibah yang diberikan kepadanya. Allah akan berikan pahala, bukan hanya pahala, wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah akan berikan ganti yang jauh lebih baik. Sehingga falamma tuwfiya Abu Salamah, cerita riwayat hadis ini adalah hadis riwayat dari Ummi Salamah. Sehingga ketika Abu Salamah, suami daripada Ummi Salamah, niki wafat,
falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ummi Salamah, saya membaca apa yang telah diperintahkan kepadaku oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Ya doa niki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini yang dibaca oleh Ummi Salamah. Fa akhlafallahu ta'ala li khairan minhu. Lantas Allah memberikan pengganti khairan yang jauh lebih baik minhu daripada Abu Salamah. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai masa iddahnya, Ummi Salamah niki dilamar dan dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, niki bukan doa, nggih. Jadi jangan diartikan oh berarti doa itu doa cari pengganti suami yang meninggal. Jangan, nggih. Bukan. Niki loh. Bukan. Karena pada saat itu Ummi Salamah memiliki putra yang banyak. Kemudian kecerdasan Ummi Salamah yang luar biasa, yang mungkin melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mungkin, ya pasti melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya nih, kalau bahasa sekarangnya, jadi tidak terbengkalai pendidikan anak-anaknya. Kenapa? Karena diajari langsung oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saat itu akan kesulitan di dalam urusan ekonomi karena menjadi istri baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata diberikan ganti yang lebih baik niki tidak harus secara fisik diganti suami baru, tidak. Bisa saja mohon maaf selama ini ibu-ibu niki jadi ibu rumah tangga yang mohon maaf rizkinya niki melalui perantara suami. Suami meninggal karena mohon maaf bukan PNS misalnya, sehingga tidak ada pensiunan. Terus dari mana kita dapat? Nah, ini kan banyak yang berpikir seperti itu. Tapi dengan membaca doa ini, Allah bukakan pintu-pintu rizki yang tidak terduga sebelumnya. Bahkan rizki itu kalau mungkin ketika suaminya hidup sebulan dikasih 2 juta, bisa saja mendapatkan rezeki ya sampai 5 juta tiap bulan. Jadi khairan minha ini maknanya umum. Cuma kebetulan dalam riwayatnya nih, jadi kisah dari Ummu Salamah. Jadi diganti sosok suami yang lebih baik. Karena sulit pada saat itu mencari tandingan kebaikan daripada Abu Salamah. Karena masuk sahabat yang hijrah di awal-awal, hijrah di awal dan bagaimana perjuangannya luar biasa. Harus terpisah dengan anak dan istrinya. Jadi hijrahnya tidak samaan antara Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Lebih dulu Abu Salamah daripada Ummu Salamah. Kenapa? Karena Ummu Salamah ini ditahan, ya, diambil oleh keluarganya, tidak diizinkan untuk hijrah bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 435, rawaina fi sunani Abi Dawud. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud an Ummi Salamah, sama dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Jadi hadis yang hampir mirip, sama-sama diceritakan oleh Ummi Salamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza asaba ahadakum musibatun, ketika salah satu di antara kalian tertimpa musibah, terkena musibah, mendapatkan musibah, falyaqul, maka hendaklah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama seperti tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma tambahannya berbeda. Apa tambahannya? Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni biha khairan minha. Mungkin kalau yang niki jarang nggih, yang doanya seperti ini. Kalau yang tadi niki masih nggih sering kita baca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya kami hanya kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah, indaka ahtasibu musibati. Ya Allah, aku berharap, aku menginginkan, aku berharap apa yang ada di sisimu sebagai pengganti dari musibah yang menimpaku. Fa'jurni, maka berikanlah pahala kepadaku fiha, ya, karena musibah itu, ya, karena musibah. Wa abdilni, dan berikan aku ganti biha, sebab musibah itu khairan minha, yang lebih baik dari musibah itu. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang pernah membaca bahwa besarnya pahala, besarnya balasan dari Allah tergantung seberapa besar ujian yang Allah berikan. Semakin besar ujian dari Allah, kalau kita ikhlas, kalau kita tabah, kalau kita sabar, maka akan semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Bahwa anna idhamal bala ma'anna idhamal jaza ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala niki tergantung dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Ada di Madura niki ada orang yang sakit, kemudian karena keluarganya banyak di Jakarta, jadi mau sambang dari Jakarta ke Madura, 2 mobil, ya. Kemudian di tol, kalau tidak salah tol Solo apa tol mana, niki kendaraan yang di depan niki kecelakaan tunggal. Yang di belakang karena juga ngebut akhirnya tidak bisa menghindar, kecelakaan juga. Dan ada berapa, 2 apa 1 orang yang meninggal di tempat. Kemudian ada yang harus dirawat kemudian meninggal juga. Nih. Akhirnya mau jenguk orang sakit, yang jenguk yang meninggal dunia. Wow, bagaimana ya, perasaan, kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Dalam satu keluarga, dalam waktu yang bersamaan dan waktu yang hampir bersamaan, ini ada beberapa keluarganya yang meninggal dunia. Ya, orang yang kuat menghadapi niki, yang ikhlas, yang tabah, yang sabar menghadapi ini, maka semakin besar pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak kuat sama musibah, orang tidak kuat sama ujian,
berarti kan tidak mau dikasih ujian oleh Allah. Maka orang kalau tidak mau dikasih ujian, maka keluar kata Allah dari bumiku kata Allah. Keluar dari tempat antara langit dan bumi. Watlub rabban siwai kata Allah. Nggak mau diuji, salah satunya nih, termasuk nih, tidak bersyukur, tidak mau diuji. Maka apa? Utlub rabban siwai kata Allah. Wis cari Tuhan selain aku kata Allah. Lantas di mana kita bisa mencari Tuhan selain Allah? Kalau gitu kan tidak pantas hidup kita. Tidak kuat ujian di dunia, tidak pantas kita hidup di dunia. Kita menjadi orang yang kufur nikmat, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak pantas hidup di Perumnas, Bu. Ini kan, tidak pantas. Jangankan hidup di Perumnas, di dunia, di belahan dunia manapun, tidak pantas. Ketika orang diberikan ujian oleh Allah, lantas tidak mau bersabar. Tidak pantas. Kemudian hadis selanjutnya 436. Warawaina fi kitabit Tirmidzi wa ghairihi, kami meriwayatkan di dalam kitab Imam Tirmidzi wa ghairihi dan yang lainnya, an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda. Jadi beliau dalam masalah musibah ini pernah bersabda. Qala, kata Rasul, idza mata waladul abdi, ketika anak dari seorang hamba meninggal dunia, qala Allah Ta'ala li malaikati, maka Allah akan berfirman kepada malaikatnya. Allah akan berfirman kepada malaikatnya. Apa kata Allah? Qabattum walada abdi. Kalimat ini menyimpan makna istifham. Kalau ditampakkan, hal qabattum walada abdi, apakah? Jadi Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian sudah mencabut walada abdi, anak dari hambaku, kata Allah. Ditanya malaikat yang mencabut tadi ini, malaikat maut beserta anggotanya niki ditanya, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku, kata Allah. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tanya berarti Allah tidak tahu, bukan. Wallahu a'lam, Allah itu lebih paham. Allah lebih paham. Ya karena memang tugasnya malaikat. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaquluna, maka malaikat itu menjawab, na'am, enggih ya Allah. Kami sudah mencabut anak dari hambamu ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, qababtum samrata fuadi, apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Fayaquluna, malaikat pun menjawab, na'am, ya Allah, kami sudah mencabut ya Allah, mencabut nyawa. Fayaqulu, kemudian Allah tanya lagi, famadza qala abdi, lalu ketika dicabut, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh hambaku itu, kata Allah. Responnya bagaimana ketika anaknya diambil, ketika anaknya diambil nyawanya, ketika dicabut nyawanya, respon orang tuanya bagaimana, kata Allah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaquluna, kemudian malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a, orang tuanya ya Allah, hamidaka, tetap memujimu ya Allah, tetap bersyukur kepadamu ya Allah,
wastarja'ah, dan membaca istirja, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Ketika kita diberikan musibah oleh Allah, di tengah-tengah musibah masih sempat mengucapkan inna lillah, artinya kita sadar siapa kita. Dicabut, ketika dicabut anaknya masih mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan istirja. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah berfirman, ibnu li abdi baitan fil jannati. Kalau gitu malaikat, kalau orang itu beristirja, orang itu tetap memujiku, orang itu berarti ikhlas, orang itu berarti tabah. Ibnu baitan fil jannah, ya. Ibnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuknya, untuk hambaku, baitan, sebuah istana, fil jannati, di dalam surga. Beruntung orang yang memiliki anak meninggal dunia dengan ketabaan kesabarannya, janji Allah dibangunkan istana di dalam surga dan akan berkumpul dengan anaknya. Yang andai kata anak itu tidak dipanggil oleh Allah lebih dulu, belum tentu orang tuanya dibangunkan surganya dan berkumpul bersama anaknya di dalam surga. Tapi jangan nanti, kalau gitu saya pengen anakku satu mati. Jangan, bukan ini loh. Dan beri nama villa itu, istana itu, Villa Alhamdu. Beri nama istana Alhamdu. Kenapa? Karena sedang ditimpa musibah. Mohon maaf, seseorang yang dipanggil anaknya oleh Allah, ini lebih besar, Bu, rasa sedihnya daripada dipanggil orang tuanya. Misalnya kita, ada salah satu di antara kita meninggal orang tuanya, sama meninggal anaknya. Ini biasanya lebih sedih ketika anaknya meninggal. Lebih-lebih seorang ibu. Wa fi ma'na hadza ma rawaina fi sahihil Bukhari. Dan di dalam makna hadis yang selaras, diriwayatkan kepada kami di dalam Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma li 'abdil mu'mini, tidaklah bagi seorang hambaku yang mukmin, indi jazaa, tidaklah ada balasan yang sesuai di sisiku untuk hambaku yang mukmin, idza qabattu safiyahu, ketika aku mencabut kekasihnya, umum, baik anak, baik suami, baik istri, siapapun yang disayanginya, siapapun yang dicintainya, kemudian dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min ahli dunya, kita penduduk dunia niki, summah tasabahu, kemudian dia ikhlas, justru dengan musibah itu dia mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dia tabah, dia ikhlas mengharap pahala dari musibah tersebut, illal jannata, kecuali balasan dari Allah itu adalah surga. Jadi tidak ada balasan dari sisiku, kata Allah, bagi seorang hamba yang mukmin ketika ada keluarganya yang dicabut nyawanya, diambil nyawanya, ada kekasih orang terdekatnya yang diambil nyawanya,
kecuali Allah berikan surga. Ada orang suaminya meninggal, tabah, ikhlas, sabar, surga, jaminan dari Allah. Memiliki anak, anaknya meninggal dunia, surga, jaminan dari Allah. Memiliki orang tua, ikhlas, tabah, ridho, sabar, ketika orang tuanya dipanggil oleh Allah, lebih-lebih sempat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka apa? Jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap musibah, setiap ujian, pasti akan ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Setiap Allah menguji kita, setiap Allah memberikan musibah kepada kita, pasti Allah siapkan pahala yang besar, kenikmatan yang luar biasa. Tapi kuncinya adalah sabar. Lo sabar nih, Bu. Setidak-tidaknya sabar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, sabar ketika taat kepada Allah. Harus sholat, mengaji, belum sempat istirahat sudah waktunya sholat asar, belum sempat istirahat lagi sudah tiba-tiba maghrib, tiba-tiba isya, lagi enak-enak tidur tiba-tiba terbangun untuk sholat malam, belum sempat tidur lagi lah kok sudah adzan subuh. Jadi sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Mengabdi sebagai seorang istri bentuk ketaatan. Taat kepada suami sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Sabar, ngabdi kepada suami, sabar. Suaminya pemarah, sabar. Suaminya sedang diuji, ekonominya sedang menurun, sabar. Sekarang kasus perceraian meningkat. Salah satu faktornya menurunnya nafkah suami kepada istri. Sabar. Kemudian yang kedua, wasabrun an ma'a sillahi ta'ala, sabar menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus berusaha untuk jauh dari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah sabrun alal aqdar wal aqdiyah, sabar menghadapi takdir Allah, qada dan takdir Allah. Sabar.